Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily sore ini. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam rangka Desnatalis ke-41 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Departemen Epidemiologi menyelenggarakan International Conference Epidemiology and Global Health di Unhas Hotel and Convention pada 3 November 2023. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Unhas Hotel and Convention, Jumat 3 November 2023, dan saat ini sedang berlangsung International Conference Epidemiology and Global Health. Konferensi ini mengangkat tema Building Resilient and Strengthening Health Security for a Global Future. Konferensi ini diawali dengan acara pembukaan oleh Master of Ceremony, dilanjutkan dengan tari tradisional, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unhas, serta pembacaan doa. Selanjutnya sambutan oleh Dekan FKM Unhas, Profesor Sukri Paluturi, SKM MKes, MSc PhD. Dalam sambutannya, ia menyampaikan konferensi ini sebagai wadah untuk berbagi dan mendapatkan ilmu tentang masalah epidemiologi dan kesehatan global, serta solusi dari masalah tersebut. Jadi, Conference International on Epidemiology and Global Health tahun ini diselenggarakan, dan ini merupakan konferensi yang pertama bagi teman-teman di Departemen Epidemiologi. Ini sesungguhnya merupakan agenda tahunan, terutama di dalam merayakan Dies Natalis FKM Unhas setiap tahun. Nah, konferensi ini adalah merupakan salah satu indikator utama universitas yang harus kita lakukan di setiap fakultas. Jadi ada dua. Satu, kita yang sebagai host dalam penyelenggaraan conference, dan yang kedua adalah kita sebagai co-host. Nah, yang sebagai co-host baru saja kita lakukan beberapa waktu yang lalu kerjasama dengan Mahidol University Thailand. Tentu saja Fakultas Kesehatan Masyarakat dan juga kita sebagai pimpinan sangat mensupport, mendukung kegiatan ini, apalagi hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana sharing knowledge experience antar para peneliti, para akademisi dari berbagai negara ataupun dari berbagai institusi pendidikan baik di luar negeri maupun yang ada di Indonesia ini. Dalam wawancaranya, Dekan FKM Unhas juga menyampaikan bahwa peserta dalam partisipan ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia serta dari luar Indonesia. Acara pembukaan ini ditutup dengan sesi foto bersama. Konferensi internasional ini berlangsung secara hybrid selama 2 hari, mulai 3 November hingga 4 November 2023, dengan menghadirkan 7 pembicara dari berbagai negara dan institusi. Sesi pertama membahas tentang Towards Comprehensive Resilience Navigating Public Health, Disaster Mitigation, and Gender Dynamics, dimoderatori oleh Dian Siddiq, SKM MKM. Hadir secara daring, Rebecca de Merrill, PhD, selaku Country Director US CDC Indonesia. Dalam materinya, ia menjelaskan implementasi protokol darurat yang efektif untuk kesehatan masyarakat. Profesor Madya Dr. Jalaluddin bin Abdul Malik dari Universiti Kebangsaan Malaysia membahas tentang aliansi strategi untuk kota masa depan, kota sehat, dan kota berketahanan. In Malaysia, we are going to implement SW as a smart city, because we have so many branding of the cities and in Malaysia, and then this is very important to plan and to design the framework of the SE Smart Sustainable City. In Malaysia, we have the Smart City Framework, we have the Sustainable City Framework, we have the Resilient City Framework, and then also Healthy City Framework. So the importance of the model of the cities must be translated in the local understanding how to apply, especially for the easy of the local government to implement in the area, and then back to our people need and back to our resources. Ia juga melihat potensi Kota Makassar untuk menerapkan Smart Enough Sustainable City dengan struktur kota yang besar serta kolaborasi bersama Bapeda,
Bappenas, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan kontribusi Unhas, Kota Makassar dapat menjadi Smart City. Pemateri ketiga hadir secara daring, Dr. Becky Batajol, dengan materi isu kontemporer tentang kekerasan keluarga dan gender. Dalam sesi diskusi juga terlihat antusias partisipan mengikuti konferensi internasional menanyakan topik terkait. Konferensi internasional ini juga membahas Enhanced Pandemic Preparedness and Health Policy in Indonesia serta Preparedness and Resilience for Emerging Threats. Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD membuka kegiatan National Leadership Camp di Universitas Hasanuddin pada 2 Oktober kemarin. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI. National Leadership Camp atau NLC ini merupakan rangkaian kegiatan dari Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau Silaknas ICMI tahun 2023. Pembukaan NLC sendiri dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia yang juga merupakan pimpinan penasehat ICMI. Usai disambut di Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Mahfud MD beserta rombongan menuju auditorium Profesor A. Amiruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, tempat kegiatan NLC diselenggarakan. Ya, saya mau datang, itu aja. Isinya kan nggak tahu. Apakah akan ada yang dibahas dengan Pak Mahfud? Ya nggak tahu ya, saya diundang ya datang aja. Kalau ada yang dibahas, kita bahas. Tapi kita diundang pasti datang lah. Ya. Kayaknya ini kan udah 3 kali ditunda. Dulu pertama hari Minggu 13 Oktober tidak cukup, ditunda Senin orangnya pada bepergian. Lalu Rabu kemarin ditunda lagi jadi Senin jadinya besok. Prof, soal ada pernyataan Jimli yang akan bisa mengubah putusan MK itu bagaimana menurut dari Prof Mahfud sendiri? Ya itu terserah Pak Jimli. Kan dia mempunyai wewenang untuk memutus itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Jadi kalau Pak Jimli memutuskan itu ya silakan, boleh saja. Saya tidak akan ikut campur. Kalau saya sih dulu waktu jadi jadi majelis kehormatan Hakim MK, saya pernah memecat orang ketua MK, Pak Akil Muhtar. Itu dipecat oleh Dewan Etik. Saya waktu itu, Pak Bagir Manan, lalu Hikmahanto Juwana, itu menyatakan pidananya biar jalan, kasus hukum administrasi pidana jalan, tetapi etiknya sudah jelas bersalah. Kita berhentikan sebelum proses hukum pidananya berjalan. Meskipun udah ditahan, tapi orang mengatakan, lo itu kan pidana udah pasti dihukum, masa cuma dihukum? Enggak bisa, saya bilang. Hukuman etik itu dijatuhkan sendiri, hukuman pidana dijatuhkan sendiri. Contohnya Pak Akil Muhtar, Pak Patirali Sakbar kan, sudah pernah dilakukan. Jadi bisa memang kewenangannya itu, gitu, tanpa harus mengaitkan dengan hukum yang lain kalau sekali lagi, kalau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu punya keyakinan harus dianggap itu sebagai pelanggaran etik yang berat. Kalau kita dulu waktu Pak Akil bukan pidananya karena dia OTT, bukan, tapi karena etikanya ketika memimpin, ya kan banyak sekali menampung uang melalui sekretarisnya, itu kan dipanggil sekretarisnya. Lalu ada orang luar yang sama tidak berfoto-foto di meja dia bersama dia, macam-macam, itu sudah pelanggaran etika waktu itu. Pidananya lalu dihukum sendiri. Tak hanya Mahfud MD, kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Hasanuddin sebagai tuan rumah, sekaligus merupakan Ketua Dewan Pakar ICMI Sulsel. Turut hadir Wakil Ketua Umum ICMI, Sekretaris Jenderal ICMI, Ketua Orwil ICMI Sulsel, dan Wakil Rektor 3 Universitas Hasanuddin yang juga merupakan Ketua Panitia Pelaksana Wilayah. National Leadership Camp ini merupakan mekanisme pengkaderan ICMI dan juga bertujuan untuk memberikan wawasan utuh tentang ICMI dan perjuangan-perjuangan ICMI. Pembukaan diisi dengan sambutan-sambutan dari beberapa pihak, mulai dari Wakil Rektor 3 Unhas yang juga merupakan Ketua Panitia Pelaksana Wilayah, dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor Universitas Hasanuddin dan Majelis Pimpinan Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum ICMI, dan tentunya keynote speech dari Mahfud MD.
Sebelum menyampaikan keynote speech, diputarkan video profil dari Mahfud MD. Pada kesempatan ini, ia membawakan keynote speech dengan tema pemetaan politik Islam di Indonesia jelang pemilu 2024. Peran ICMI ada di mana? Ia menyampaikan bahwa salah satu kunci menuju Indonesia Emas 2045 yakni menjaga integritas, karena Indonesia merupakan negara kebangsaan yang berketuhanan, yang terdiri dari sekian banyak pemeluk agama dan keyakinan, sehingga disintegrasi menjadi faktor terbesar yang akan membawa kita terhadap kehancuran. Oleh karena itu, ia menghimbau kepada seluruh kader ICMI, juga calon-calon kader ICMI, untuk menjadi ahli di bidang masing-masing dengan tetap memegang satu dasar moral, yakni tetap berlaku adil. Ialah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan demokrasi yang substantif. Usai membawakan keynote speech, kegiatan pun dibuka, ditandai dengan penekanan tombol pembukaan secara bersama-sama. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cindramata dari ICMI dan dari Universitas Hasanuddin kepada Mahfud MD. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kegiatan diakhiri dengan sesi hiburan yang diisi dengan beberapa persembahan dari UKM Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin. National Leadership Camp akan berlangsung 2 hari, mulai 2 hingga 3 November. Selain menjadi salah satu mekanisme pengkaderan di ICMI, NLC ini juga menjadi momen berkumpulnya cendekiawan-cendekiawan Muslim dari seluruh Indonesia. Tatap muka bersama Yayasan Karya Salemba 4 dan Bank Tabungan Negara menggelar talk show di Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin pada Sabtu 28 Oktober 2023. Karya Salemba 4 bekerja sama dengan BUMN dan Bank BTN dalam menyelenggarakan kegiatan tatap muka bagi penerima beasiswa Karya Salemba 4 tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung di Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin Sabtu 28 Oktober 2023. Tahun ini Yayasan Karya Salemba 4 kembali menggelar kegiatan tatap muka bersama Bank Tabungan Negara di Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Salemba 4 dengan berbagai korporat atau perusahaan dan individual untuk memberikan bantuan beasiswa kepada seluruh mahasiswa yang ada di 35 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kita ya, untuk penerima beasiswa terus pertama tentunya wajib menunjukkan prestasi yang diharapkan sehingga mereka tetap bisa terus memberikan pengetahuan yang maksimal. Yang kedua, tentunya setelah lulus nanti kalau bisa juga terus mendapatkan beasiswa yang lebih tinggi lagi, sehingga program ini merupakan tahap awal yang mereka dapatkan untuk pengembangan jauh lebih besar lagi. Kegiatan tatap muka nantinya akan memiliki host dari 35 perguruan tinggi negeri yang menjadi mitra Yayasan Karya Salemba 4 dan korporat atau perusahaan dan individual yang memberikan bantuan beasiswa. Kegiatan tatap muka dihadiri oleh 50 mahasiswa penerima beasiswa Karya Salemba 4 yang terdiri dari 42 mahasiswa Universitas Hasanuddin, 2 mahasiswa Universitas Tadulako, 2 mahasiswa Universitas Udayana, 2 mahasiswa Universitas Samratulangi, dan 2 mahasiswa Universitas Cendrawasih. Para penerima beasiswa yang hadir pada kegiatan ini semuanya memakai berbagai jenis baju adat yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, mahasiswa reguler Universitas Hasanuddin juga turut hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan ini bertujuan mendorong dan turut mempersiapkan penerima beasiswa KSE menjadi lulusan yang memiliki integritas, berwawasan kebangsaan, cinta pada tanah air, nusa dan bangsa, serta memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menjadi pemimpin potensial di masa depan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat membangun komunikasi dan hubungan yang baik antara mahasiswa, donatur, Civitas Akademika, dan KSE. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 28 hingga 29 Oktober 2023, di Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin. Satu lembaga ya non-profit yang memberikan khusus beasiswa. Sekarang kami ada di 35 PTN se-Indonesia, dari mulai ujung barat dari WSK sampai ujung timur di Papua, dari ujung utara ada di Samratulangi, ujung selatan sampai di Universitas Undana Kupang, oke? 35 PTN. Nah, karena kita hanya lembaga saja, jadi kita memfasilitasi para donatur-donatur seperti Bank BTN,
PLN, semuanya rata-rata dari finance ya. Terus kita kelola bareng-bareng, kita salurkan. Nah, kadang-kadang dari donatur itu tidak hanya sekedar ngasih beasiswa, tapi juga mereka kepingin penerima beasiswanya menjadi lebih dalam arti ya harus punya talenta juga. Talentanya itu dilatih dari apa? Dari kegiatan-kegiatan aktiviti sosial yang dilakukan KSI. Dalam hal ini seperti kayak community development lah. Nah, donatur juga selain beasiswa mensupport community development-nya, kegiatan sosialnya. Gitu kira-kira. Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Dewan Pengurus Yayasan Karya Salemba 4, disusul sambutan PT Bank Tabungan Negara, dan sambutan perwakilan Universitas Hasanuddin, Abdullah Sanusi SMBA PhD, selaku Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemutaran video dan presentasi paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Hasanuddin. Selanjutnya yaitu pemberian cindramata dari Karya Salemba 4, Hengki Purwowidakdo, kepada Universitas Hasanuddin, Abdullah Sanusi SMBA PhD, dan kepada PT Bank Tabungan Negara Iwan Purwanto. Selanjutnya yaitu talk show dengan tema Company Profile and Financial Literacy yang dibawakan oleh PT Bank Tabungan Negara Iwan Purwanto, selaku Learning Management Division, School of Leadership Department Head PT Bank Tabungan Negara, yang dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama para peserta. Pengumuman pakaian baju adat terbaik jatuh kepada mahasiswa dari Universitas Cendrawasih dengan pakaian adat dari Papua, dan mahasiswa Universitas Hasanuddin dengan pakaian adat dari daerah Lampung. Kegiatan ini ditutup dengan door prize kepada 10 mahasiswa yang beruntung. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Iva Syarahman beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.